Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Dan pemirsa masih bersama dengan Bapak Janza di sini. Nah, kita lanjutin lagi nih ceritanya kenapa akhirnya balik Bengkulu jadi notaris. Jadi awalnya itu memang pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan dan sempat ada dilema juga. Boleh dilanjutkan lagi ceritanya gimana, Bapak? Baik. Nah, tadi kan sampai di kutu buku ya. Sampai di kutu Iya. buku. Saya mendadak jadi kutu buku. Kenapa saya bilang seperti itu? Saat saya punya tanggung jawab tadi, pekerjaan udah nggak ada. Akhirnya pikiran saya, wah kalau saya lama-lama kuliah, saya jadi investor di Unpad ini. Iya. Dan kuliah di sana, ya tanda kutip biaya hidupnya beda ya sama Iya, di Bengkulu. betul, pasti. Jadi banyak faktor yang membuat saya, wah saya harus serius sama kuliah. Dan alhamdulillah saya lulus itu 1 tahun 6 bulan, Mbak. Cepet ya? Atau seharusnya? Enggak kan? Itu yang paling cepat 2 tahun biasanya, Mbak. Setahun 6 bulan saya udah bisa menyelesaikan kuliah. Bukan karena saya hebat, sekali lagi teman-teman ya. Ini ya kata orang faktor kepepet itu ada. Makanya saya bilang saya jadi mendadak kutu buku Mendadak waktu itu. Kutu buku. Kutu buku. Berarti sebelumnya enggak dong? Enggak terlalu. Enggak Saya terlalu. cuman ya baca buku oke, cuman enggak terlalu yang nge-push banget. Di balik hal itu karena itu tadi pemasukan udah Udah ada ya? enggak ada lagi. Oh, udah enggak ada lagi, betul. Dan mengandalkan orang tua, kalau kan tabungan ada tuh buat kuliah dan buat hidup, kayaknya nggak cukup. Kalau saya sampai jujur aja Mbak, saya estimasi ini teman-teman yang kuliah nih buat teman-teman MKN, saya sampai estimasi tuh Mbak, saya kuliah sekian tahun, biaya sekian, kira-kira masuk nggak budget di kantong saya. Nah itu yang membuat saya ngepacu diri saya untuk oke, saya harus bisa untuk kurang lebih maksimal 2 tahunan saya udah lulus. Dan alhamdulillah berkat itu jadi 1 tahun 6 bulan. Cepet banget ya itu. Iya, di luar nalar juga saya sendiri agak kaget waktu itu, kok bisa ya. Ya alhamdulillah, jadi semester per semester itu, semester 2 saya udah mikirin judul tesis. Oh, semester 2 udah mikirin Iya. tesis. Sudah mikirin judul tesis, tapi sambil ngobrol sama teman-teman ya. Iya. Karena tesis saya dari S1 saya itu ngambil tentang hak cipta. Saya senang dengan hak kekayaan intelektual. Dan di S2 saya lanjutkan tentang itu, tentang hak merek. Hak merek. Alasan saya pertama, jujur aja nih teman-teman, bukannya saya pengen sok-sokan gimana-gimana, cuman karena buku-buku yang saya di S1 tuh masih ada yang hak cipta, ya udah saya lanjutin dong yang S2 tentang berkaitan. Oh gitu. Karena balik Oke, lagi oke, sama oke. budget tadi Mbak ya. Jadi buku-buku yang di Bengkulu itu saya minta kirim ke Bandung. Itu untuk jadi referensi saya bahan tesis. Itu dimulai dari semester 2. Semester 2. Iya. Aduh. Tapi balik lagi ya Ini itu. banget gitu. Ya, jadi gini yang mau saya pesen, oke kita boleh mengikuti skenario Allah, tapi balik lagi ikhtiarnya kita tuh harus ada, plannya kita tuh harus ada. Itu nanti gimana ya buat kita ke depan tuh seperti apa? Iya. Oh, Enggak semata-mata ngikut alur aja Iya gitu, enggak. Tapi ada usaha dari kita untuk Benar, mencapai target itu. Mungkin karena background saya di bank, mungkin ya. Itu saya juga terima kasih karena pernah di bank. Kami terbiasa di bank tuh ada target. Iya, Sehingga pola hidup saya kayaknya terbiasa dengan hal seperti itu. Oke, target saya hitungin dulu. Oke, target saya tahun sekian saya udah lulus. Target saya tahun sekian saya udah harus melakukan apa. Nah, singkat cerita akhirnya sudah saya lulus itu, saya balik lagi Mbak ke Bengkulu. Setelah lulus balik lagi ke Bengkulu. Balik lagi ke Bengkulu itu tahun 2000, karena wisuda itu 2016. Walaupun saya dari 2016 sebelum akhir tuh saya udah selesai, tapi wisuda 2016 tetap. Saya balik ke Bengkulu. Sampai balik ke Bengkulu pun saya udah dalam otak saya udah mikir, saya mau ngapain lagi. Karena proses jadi notaris itu nggak langsung jadi notaris, kan ada tahapannya. Ada magang, ada ujian, dan lain-lain. Nah, zaman sekarang sama zaman dulu beda Mbak ya. Kalau sekarang itu saya langsung nih masuk jadi notaris saat ini ya. Itu ada ujian pra ALB. Jadi ketika teman-teman lulus dari MKN itu ada namanya ujian pra ALB. Terus ada magang.
Berarti ujian dulu setelah lulus kuliah nih, ujian dulu baru masuk ke magang. Magang dulu. Oh, magang dulu. Magang dulu 4 kali kalau nggak salah sekarang. Karena saya nggak ngalamin hal itu, Mbak. Jadi waktu zaman iya, Bapak dulu belum nggak ada, belum ada. Oh, oke, Saya belum oke, ngalamin oke. hal itu. Cuman yang saya tahu, yang saya lihat dari sekarang ini magang bersama 4 kali. Terus kemudian ikut ujian per ALB, saya nggak kurang tahu lah ya mana yang duluan. Kemudian ada ujian notaris kode etik, malah sekarang ada ujian CAT ya untuk notaris. Lebih panjang lagi. Iya, ada PPKJN dulu, ada PPKJN, nggak tahu sekarang apa masih berlaku. Seingat saya nggak berlaku lagi atau masih berlaku, saya lupa. Malah sebelumnya ada ujian pengangkatan, ada seminar yang harus mengumpulkan poin. Di mana seminar-seminar itu ngumpulin duit, Mbak. Iya, Kan kita buat ikut seminar harus ikut daftar kan. daftar dulu. Poinnya tuh dari mana? Poinnya itu misalnya kalau yang ngadain pengurus daerah itu 2 poin. Oh. Pengurus wilayah itu 4 poin. Pengurus wilayah itu kayak Provinsi Bengkulu. Kalau pengurus pusat bisa 6 poin, bahkan kalau seminar internasional bisa 12 poin. Nah, poin-poin itu dipakai, kalau yang saya inget ya, nggak tahu apakah sekarang masih berlaku atau enggak. Saya ingat saya nggak lagi sih. Cuman sempat waktu itu diberlakukan bahwa poin itu untuk pengangkatan notaris. Poin itu kalau nggak salah berapa ya? 30 poin baru bisa ngajuin pengangkatan notaris. Kalau sekarang nggak. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak, kebijakan dari Kemenkumham ya. Nah, cerita saya tadi, setelah saya balik ke Bengkulu, saya nge-apply lagi untuk formasi pekerjaan. Oke. Karena saya harus tetap bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Aha. Dan uniknya yang nerima saya itu, saya balik lagi ke Jakarta, Mbak. Ke Jakarta lagi. Jakarta. Jadi di balik Bengkulu sebentar, paling seminggu saya ke Jakarta lagi. Itu dipanggil lagi oleh beberapa bank, ada 5 bank. Bang lagi nih. Bank lagi. Di bank lagi sambil saya nge-apply ke BPN Jakarta Selatan. Karena saya pikir, kenapa saya nge-apply ke BPN Jakarta Selatan? Waktu itu saya di Jakarta Selatan dan saya mau jadi notaris, kenapa enggak saya coba ke sana. Saya pengen tahu prakteknya seperti apa. Dan saya lulus di salah satu bank. Uniknya, nah ini saya cerita lagi nih. Saya tinggal tanda tangan kontrak. Saya nggak salah jadi manajer di biar, nyebutin maaf ya Pak. Di salah satu bank. Iya, pokoknya salah satu bank itu saya tanda tangan. mau tanda tangan, tapi nggak jadi Mbak. Tinggal tanda tangan. Saya tiba-tiba ditelepon sama BPN. Oh, Pak, Bapak boleh ke kantor? Oke, saya ke kantor. Taunya saya diterima juga di sana. Saya sholat lagi dong. Saya syukur lagi. Akhirnya saya memutuskan pilih BPN karena saya setelah ngobrol sama orang tua dan ini ya ngapain kamu di sana? Kan kamu mau jadi notaris. Ya udah, saya milih BPN. Cuman ya secara penggajian jujur lebih besar di bank tersebut dibanding di pegawai BPN waktu itu. Oke, saya di sana. Ternyata ada ketentuan bahwa ada magang PPAT itu di BPN selama 6 bulan. Oke. Dan saya nggak tahu tentang peraturan itu. Jujur aja teman-teman, saya nggak tahu tentang peraturan itu. Jadi seakan-akan saya udah tahu tentang itu. Sampai inget teman-teman seangkatan saya di Unpad tuh ngomong, wah Bang Bejanza udah ngambil curi start nih. Dia udah tahu. Padahal saya nggak tahu, Mbak. Jujur aja. Sama sekali nggak tahu itu. Nggak tahu. Taunya ada ketentuan itu. Saya tambah yakin dong sama yang pilihan saya. Oh berarti ini. Ya itu deh, baik lagi Mbak. Jalannya kayak udah disiapkan gitu ya. Saya balik lagi tadi saya bilang skenario Allah tuh. Itu real adanya. Iya, oke. Ternyata saya harus jalan ini karena ini. Ya udah, saya jalanin di BPN, ilmunya saya dapat di BPN tersebut dan SKPPAT-nya keluar kalau nggak salah saya di BPN itu sampai di BPN itu saya sambil magang notaris. Sambil magang notaris. Jadi teman-teman, ada hal yang bisa kalian, ya ini mau teman-teman menjadi penotaris ya, ada hal-hal yang bisa kalian jalani bersama-sama, itu jalanilah. Misalnya jadi magang notaris, magang BPN. Jangan nunggu notarisnya habis dulu, baru magang BPN. Kalau bisa, dua-duanya sambil jalan. Jadi, kadang ada juga yang nanya saya, kok Bapak masih muda cepet banget jadi notaris? Ini minimal jadi notaris 27. Iya betul, 27 tahun. Ya 27 tahun. Kok bisa? Ya itu, karena saya jalaninya berbarengan. Ya saya mau pesan juga ini ke mahasiswa juga, saya pesan kemarin. Selagi masih jadi mahasiswa menjadi notaris, hemat-hemat lah teman-teman.
Benar. Jadi notaris itu nanti teman-teman buka kantor, belum tentu itu tempat sendiri, bisa Iya, jadi heeh. sewa. Nanti ada peralatan di dalamnya harus kalian siapkan. Nanti ada karyawan harus kalian gaji. Emang ketika kalian jadi notaris terus langsung datang klien, nggak Nggak gitu dong, juga. heeh. Sama kayak bayi, kalian harus merangkak dulu. Nah, gimana cari itu ya? Kalian persiapan sebelum jadi notaris. Jangan ketika jadi notaris kalian beranggapan saya dapat duit. Jangan kayak gitu. Langsung gitu ya, enggak. Ada proses. Nah, waktu saya jalani waktu selesai di BPN 2 tahun 2016. Ya, 2016 atau 2017 SK saya keluar, Mbak. Oh, SK SK. PPAT. Mm-mm. PPAT dulu waktu itu, SK PPAT saya keluar. Cuman ada uniknya, Apa tuh? sebelum ini maaf nih kepada UI ya, saya minta maaf dulu nih sebelumnya. Jadi waktu sebelum SK saya keluar, saya ada dilema lagi. Aha. Diberi pilihan Diberi lagi. pilihan lagi. Hidup saya jadi pilihan lagi Banyak waktu itu. sekali Banyak pilihan. sekali. Waktu itu saya memutuskan untuk S3 di UI. Mhm. Di S3 UI saya lulus dan waktu itu tinggal interview. Besok mau interview, SKPPAT saya keluar. Ya ampun. Dan waktu itu kenapa saya bilang pilihan, uang yang saya siapkan tadi jujur aja itu cukup buat kuliah yang saya hitung, Mbak. Kuliah saya berapa tahun? Oh, kalau Jadi estimasi iya, tetap ya? ini berapa? Habisnya berapa? Dan uang itu cukup untuk kuliah dan nggak cukup buat buka kantor. Karena saya pilih buka kantor, kuliahnya nggak bisa saya ambil. Iya. Saya konsultasi sama orang tua, keluarga, dan baik lagi sholat, dan ternyata dalam hati saya kuat untuk jadi notaris. Besoknya saya interview dan ternyata saya orang pertama ya di interview. Oke. Dan saya pun kaget dari banyak ya namanya S3 UI ya, Mbak ya, banyak saya lihat tuh orang-orangnya rapi-rapi semua dan yang ya bagus-bagus penampilan, good looking semua. Udah saya masuk. Sampai saya nanya dulu, Bapak Ibu nggak salah nama saya dipanggil pertama? Enggak, yang Bapak nilainya baik dan judul kan kalau kita mau S3 UI itu ada judul rencana kita tulisan tuh ditulis tentang apa. Oh gitu. Nah, kebetulan saya ambil waktu itu nih, ini sekalian pemahaman teman-teman ya tentang kartu judi, Mbak. Tentang kartu judi. Ya, hak merek kartu judi. Dan saya juga baru tahu kartu judi itu kartu yang kita mainkan, kartu remi Remi itu ya. itu namanya kartu judi dulu. Oh. Cuman orang-orang dulu nggak tahu menamain permainan itu apa, akhirnya dinamain permainan judi. Kan ditanya tuh sama yang interview, kenapa Bapak ngambil kartu judi? Saya jelasin, ibarat pisau, kalau dipotong buat timun, Bu, itu nggak apa-apa. Tapi Iya. pisau kalau untuk membunuh orang itu jadi salah. Sama, kartu itu nggak salah. Ini sama kayak kartu ATM, kayak kartu lain-lain. Nah, yang sepengetahuan saya, literatur yang saya baca seperti itu. Nah, akhirnya itu yang buat saya ditarik untuk jadi yang pertama. Ternyata karena mereka tertarik dengan Unik judi. gitu ya. Iya. Oke. Terus saya menghempaskan jatuh ekspektasi mereka terhadap dilema yang saya alami. Akhir pertanyaan yang mereka lontarkan saya jawabnya asal-asalan. Mohon maaf sekali UI. Bukan saya nggak mau waktu itu, bukan saya sengaja, tapi saya ada dilema terhadap itu. Jadi ditanya waktu itu saya ingat banget yang agak krusial, Bapak kalau udah lulus S3 mau jadi dosen? Saya jawab tidak. Pada nyatanya saya sekarang jadi dosen. Mohon maaf. Karena saya tahu kalau saya mengabdikan untuk S3 paling enggak saya menyumbang sumbangsi untuk tulisan dan apa-apa jenisnya untuk bangsa dan negara tentang ilmu yang saya dapatkan, dan itu sedikit berefek terhadap mereka. Ini Bapak serius nggak mau S3 nih? Ada lagi tes bahasa Inggris. Banyak Bapak tesnya. tolong coba ini bahasa Inggrisnya apa? Saya jawabnya asal-asalan, padahal oke nggak. Saya jawabnya nggak. Kok Bapak nggak tahu ya, Pak? Padahal tulisannya Bapak bagus di sini. Ya, mulai meragukan mereka. Iya, mereka. Singkat cerita, kira-kira 15 menit saya keluar dari itu dan saya tahu pasti itu nggak lulus. Karena kalau saya jawab ini, saya takutnya saya lulus. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya, kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.